Selamat pagi anak-anak. Apa kabar untuk kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ucapkan dulu syukur alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Kalaupun pada pagi hari ini kalian masih ada yang kurang sehat dan sebagainya, cobalah untuk bisa kalian periksa ke puskesmas ataupun ke dokter, ataupun minum obat yang sekiranya hanya untuk menghilangkan sakit itu. Bahwa pada masa pandemi seperti ini kalian harus betul jaga kesehatan kalian masing-masing, karena menjaga kesehatan adalah satu kekayaan bagi kita semua saat ini. Hidup sehat dan hidup dalam keadaan yang bersih. Jangan lupa kepada kalian pada saat hal-hal tertentu untuk selalu cuci tangan dan juga cuci muka. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini akan saya sampaikan mata pelajaran sistem komputer. Tapi sebelum masuk ke sana, perkenalkan, saya Pak Mulyono Ali yang akan mengampu sistem komputer untuk satu semester ke depan. Saya punya keyakinan kepada kalian bahwa komputer ataupun teknologi komputer ataupun teknologi digital sudah merupakan bagian hidup kalian dan tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kehidupan kita selalu berhubungan dengan teknologi. Persis halnya pada kalian pada saat ini mengambil satu jurusan multimedia, dan jurusan yang sangat menantang sekali dengan kreativitas dan penuh dengan semangat tentunya. Bahwa di dalam multimedia itu nanti kalian akan mendapatkan satu pembelajaran. Ada sistem komputer, ada pemrograman, ada grafis, ada video audio, dan juga ada animasi. Dan nanti akan kita tambah hal-hal yang lain yang tentunya untuk memberikan satu perbendaharaan ilmu kepada kalian. Nah, pada saat ini Pak Ali akan menyampaikan sistem komputer. Apa sih sistem komputer itu? Sebelum saya masuk ke sana, mungkin kalian juga sudah tahu, sudah memahami kalau kalian mempunyai HP, handphone yang saat ini yang paling terkenal adalah handphone yang bersistem Android. Kata sistem Android itulah yang juga nantinya akan kita singgung. Kalau saat ini kita mempelajari adalah sistem komputernya itu. Nah, komputer itu kalau masuk dalam kategori ilmu bahasa, itu dari bahasa Latin yaitu compute, ataupun dalam bahasa Inggrisnya to compute. Nah, yang artinya adalah alat hitung. Alat hitung yang bagaimana? Kalau kalian mempunyai di rumah punya ini ya, punya kalkulator. Kalau di rumah kalian punya kalkulator, pasti kalian akan tahu bahwa itu kalkulator dipergunakan untuk alat hitung. Nah, alat hitung yang kalian miliki kalkulator itulah juga sudah bisa dikatakan sebagai to compute, karena juga merupakan bagian dari alat hitung.
Pada zaman terdahulu alat hitung yang ada di negeri Cina menggunakan sempoa. Kalau mungkin kalau zamannya Pak Ali itu ada di SD itu menggunakan ini apa alat hitungnya menggunakan biting atau itu ya apa patahan-patahan dari ranting yang dibikin sama itu untuk menghitung, untuk menambah, untuk mengkalikan dan untuk membagi menggunakan itu. Tapi untuk saat ini tidak demikian. Saat ini tinggal pencet sudah keluar jawabannya. Itulah yang disebut dengan alat hitung. Nah, dalam saat ini yaitu introduction to computer ataupun sistem komputer ini, to komputer itu sebagai alat hitung yang bagaimana? Alat hitung yang bisa menerima data, memproses data, mengeluarkan informasi data. Dan yang keempat adalah memberikan laporan data. Nah, untuk hal ini komputer itu ada 3 elemen yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Apa saja itu? Elemen yang pertama adalah hardware ataupun perangkat keras. Yang kedua adalah software ataupun perangkat lunak. Dan yang ketiga adalah brainware ataupun perangkat manusianya. Nah, dari ketiga elemen ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Contohnya ada komputernya, ada hardware-nya, tapi tidak ada software-nya. Tidak bisa digunakan komputer itu. Ada software-nya, tapi tidak ada komputernya. Ya juga tidak bisa. Ada software-nya, ada hardware-nya, tapi brainware-nya unsur manusia tidak ada. Ya tidak bisa apa-apa. Jangan mengatakan bahwa komputer itu serba otomatis. Tapi pada pertama kali bisanya otomatis komputer selalu didahului oleh pengguna, yaitu operasional unsur manusia. Nah, unsur manusia sebagai salah satu contoh, kalian punya HP. Kalian punya HP dan HP itu bisa dipergunakan untuk kegiatan kamu. Ada HP-nya, tapi sistemnya tidak ada. Atau aplikasinya tidak ada. Kalian mau ngirim menggunakan kabar, mengirim gambar, menggunakan WA. Otomatis kalian harus memiliki aplikasi yang disebut dengan aplikasi WhatsApp, WA-nya. Kalau kalian akan menggunakan aplikasi publik, seumpamanya Facebook, maka kalian harus memiliki aplikasi Facebook di dalam HP-mu. Sama kalau HP-mu itu ada HP-nya, tetapi tidak ada software-nya, maka HP-mu tidak bisa digunakan. Nah, untuk itu yang disebut dengan 3 elemen tadi adalah hardware-nya. Hardware itu terdiri dari komputer itu sendiri. Hardware itu terdiri dari komputer itu sendiri.
Ada monitor, ada CPU, ada mouse, ada keyboard, ada sound. Itu adalah hardware-nya. Yang kedua adalah software-nya. Software-nya ada Windows, ada Android, ada open source, Linux, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur manusia, ya unsur manusia ataupun brandware itu dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah operator. Operator itu yang mengetik saja. Yang kedua adalah programmer yang membuat program. Sedangkan yang ketiga adalah analis yang menganalisa. Jadi pekerjaannya itu dari seorang analis menganalisa sebuah pekerjaan diberikan kepada programmer untuk dikerjakan konsepnya. Setelah konsep itu jadi diberikan pada operator untuk diketik. Jadi kalau posisi kalian saat ini di kelas 10 ini masih dalam posisi operator. Nanti kalau kalian sudah membuat dan lain sebagainya, itulah posisi kalian sudah menuju pada posisi programmer. Nah, untuk itu dalam kaitannya seperti inilah kalian sangat saya harapkan kalian yang pertama memiliki flash disk itu perlu. Yang kedua memiliki HP. HP ndak usah baik-baik lah, tapi yang jelas kameranya yang berpiksel tinggi ataupun yang sedang lah. Yang ketiga di HP itu mempunyai memori yang besar, ya minimal 4 ataupun sampai dengan 8 GB. Punya Pak Ali hanya 8 GB. Nah, terus kalau memungkinkan dan kalian bisa belajar secara cepat, bisa kalian untuk bisa memiliki laptop ataupun PC di rumah. Ya, jadi kalau PC itu harganya murah, itu sekitar 1,5 sampai dengan 2 juta sudah bagus. Tapi kalau laptop kan minimal kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 4 juta. Nah, cuma perbedaannya kalau laptop kan bisa dibawa kemana-mana, daya untuk listriknya kecil. Tidak seperti di dalam PC. PC itu minimal 450 watt. Jadi kalau rumahmu listriknya 450 watt ya harus dinaikkan dulu jadi 900 biar pada saat bekerja awal tidak jeglek listriknya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk kali ini bahwa di dalam sistem komputer itu ada bagian-bagian yang memang harus nanti Pak Ali tunjukkan kepada kalian. Itu. Jadi oke, saya lanjutkan. Di dalam sistem komputer ada yang disebut dengan sebuah pembelajaran yaitu sistem bilangan. Setelah tadi sudah saya sampaikan bahwa komputer itu artinya adalah alat hitung terdiri dari 3 elemen, yaitu hardware, software, dan brainware. Nah, itu perlu kalian pahami dulu. Nah, setelah itu kita mempelajari dalam sistemnya. Di dalam sistem komputer itu ada yang disebut dengan bilangan, sistem bilangan. Nah, sistem bilangan ini di dalam komputer ada 4 bagian, yaitu adalah bilangan biner, bilangan desimal, bilangan heksadesimal, dan bilangan oktal. Jadi sistem bilangan dibagi 4 bagian, yaitu bilangan biner, bilangan desimal, bilangan heksadesimal, dan bilangan oktal. Nah, sistem bilangan
itu adalah suatu cara untuk mewakili besaran atau dalam suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan basis base atau radic. Nah, tertentu yang tergantung dari jumlahnya. Nah, bilangan yang digunakan adalah konsep sistem bilangan. Jadi sebenarnya kita nanti hanya mempelajari, tidak seperti halnya kita mempelajari matematika, tidak. Jadi kita hanya ingin mengetahui bahwa bilangan biner itu seperti apa, bilangan desimal itu seperti apa, bilangan oktal itu seperti apa, dan bilangan heksadesimal itu seperti apa, itu saja. Jadi tidak menghitung seperti yang halnya yang ada di dalam matematika. Nah, terus itu nanti akan saya terangkan di lain waktu ya. Jadi nanti saya akan memberikan pretest dulu kepada kalian, dan kalian bisa lihat ke blognya Pak Ali. Pak Ali juga bikin blog, yaitu di Mulyono Ali News. Bisa kalian baca dulu. Jadi keterangannya Pak Ali ini bisa dibaca, nanti ada di blog. Setelah ada di blog, nanti kalian masuk juga ke YouTube Pak Ali. Jadi video ini saya simpan di dalam YouTube, yang sewaktu-waktu kalian bisa memahaminya dan membuka untuk di share ulang. Dan juga nanti kelasnya kita menggunakan tetap kelas Google Classroom. Jadi kita menggunakan Google Classroom, nanti di situ nanti kalian tinggal klik-klik saja. Dan jangan lupa kepada kalian untuk mengerjakan pretestnya Pak Ali untuk awal ini, sejauh mana kalian untuk memahami masalah komputer dan teknologi. Dan Pak Ali juga ingin tahu kenapa kalian masuk ke bidang jurusan multimedia. Dan satu lagi, kemarin sudah saya share untuk kita nanti akan buka kelas yang ada di dekat rumah-rumah kalian. Kalau rumah kalian nanti itu ada lapangan, ada kebun, atau ada ladang yang mungkin bisa kita untuk gunakan kelas alam, nanti kita menggunakan kelas-kelas itu, karena sampai dengan saat ini belum boleh untuk pelajaran di sekolah. Jadi nanti Pak Ali yang akan berkunjung ke kampungmu, di situ ada 10 siswa atau berapa, nanti kita akan bercengkerama bareng, atau di mana Pak Ali akan memberikan pembelajaran yang penting kalian bisa mendapatkan pengetahuan untuk hal itu. Itu dari Pak Ali, saya rasa cukup dulu, dan bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.